Allah aja masih carinya gratis. Karena kalau kita mengeluarkan modal, sengaja kita berguru, insya Allah kita akan lebih fokus daripada kita dikasih free, nyimaknya asal. Dan itu yang sering terjadi. Karena beberapa pengalaman kita mengadakan privat class melalui PPA, ada yang dibayarin oleh bos-bosnya melalui suatu perusahaan. Gitu. Ya sepertinya mereka setelah jadi alumni ya tidak berefek. Karena emang mungkin ya ini tentang apa? Karena hidayah dari Allah ya. Tapi mereka juga kurang fokus gitu, untuk menerima, sepertinya tidak menyiapkan gelas kosongnya kan gitu ya. Jadi kenapa kita berbayar? Karena kita pengen lebih fokus untuk mendapatkan ilmu yang Allah ilmunya Allah gitu tentang itu. Karena apa? Ternyata kita kalau pengen lebih dekat dengan Allah itu ada berpola kan gitu ya. Di privat kelas itu diajarkan tentang bagaimana pola itu dibentuk. Dan alhamdulillah dari ribuan testimoni alumni setelah mempraktekkan pola itu, mereka sangat mudah mendapat pertolongan Allah. Ya contohnya dengan kita sebenarnya ini sebagai sa'i kita, gitu kan. Sa'i kita merayu Allah dengan sa'i seperti ini, kita menyayangi anak yatim, walaupun kita ya benar-benar lillahi ta'ala, tidak memandang sisi duniawinya, kita benar-benar mengajak rekan-rekan alumni terutama dan para komunitas yang berada di Cirebon seperti Awaz, Jus, Jumber Ummahat dan yang lainnya, alhamdulillah sering bersinergi dengan kita untuk kegiatan-kegiatan seperti ini. Karena alhamdulillah membahagiakan anak yatim itu sangat luar biasa, bikin bahagia kita juga bahagia. Makin tetap muda kita juga ya. Ya, Bincang-bincang Cilegon Corners yang pastinya kita juga menghadirkan salah satu tokoh Grogol yaitu Pak Puji yang mensupport kegiatan ini, dan kita minta tanggapan beliau bagaimana melihat seorang tokoh masyarakat melihat kegiatan-kegiatan dari Yayasan Abu Tama yang posisinya ternyata yayasan ini bukan hanya Cilegon tapi seluruh Indonesia, dan luar biasanya ini juga tadi kita melihat memantau di kegiatan hari ini di Islamic Center ini ternyata banyak juga yang mensupport dengan pola-pola bantuan moral dan juga bantuan dana ataupun yang lain, tapi ada beberapa yang mendoakan ini tetap berjalan. Dan bagaimana tanggapan Pak apa? Ya, sahabat-sahabat CCN Corner, terima kasih. Saya selaku atas nama tokoh masyarakat yang khususnya di Kecamatan Grogol dan sekitarnya. Jadi saya sangat menyambut antusias sekali dan saya sangat terharu sekali. Tapi keharuan saya itu membuat saya bahagia karena memang kegiatan daripada Yayasan Abu Yatama ini betul-betul sangat positif. Jadi saya sebagai tokoh masyarakat, marilah kita berlomba-lomba cari kebaikan, terutama untuk anak-anak kita, terutama yang yatim. Ini yang yatim tadi sudah diutarakan oleh Pak Ketua bahwasanya anak yatim ini diberikan edukasi supaya tidak terpaku dengan pemberian-pemberian, tapi diberikan pendidikan, motivasi agar supaya ke depan anak yatim ini tidak merasa sendiri. Dan atas tadi yang PPA tadi, pola pertolongan Allah ini, itu pun tidak mudah didapat. Jadi ini memang perlu banyak dukungan-dukungan, terutama dari masyarakat. Dan di sini tentunya kami sebagai masyarakat atau tokoh masyarakat juga menghimbau nih kepada perusahaan-perusahaan, terutama ini adanya CCR, cobalah kita melihat ke masyarakat tentang anak yatim. Ini bukan di Grogol aja, khususnya di Kecamatan Grogol dan lainnya, umumnya di Kota Cilegon. Ini mudah-mudahan perusahaan-perusahaan sama donatur-donatur yang peduli terhadap nilai-nilai kebaikan dan mengangkat anak yatim ini supaya bisa tampil lebih baik lagi daripada tadi yang selalu berpangku tangan berharap-harap. Jadi mendidik kita supaya tangan di atas itu lebih mulia.
Mungkin itu tanggapan. Ya, makasih Pak. Cilegon Corners ini menarik ya, dengan salah satu hadis fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, dan yayasan ini juga tetap berlomba-lomba dalam hal kebaikan ya. Ya, betul. Apalagi ada PPA pertolongan pertama Allah, pola pertolongan Allah, dengan posisi program-program apa yang pernah dilakukan oleh Yayasan Pertama yang posisinya lingkup Cilegon ataupun lingkup se-Indonesia, dan pola koordinasinya gimana tuh Pak Ketua? Ini kan di saya gede nih. Ya, alhamdulillah dengan jadi kegiatan-kegiatan kita yang berada di cabang, sudah banyak sekali yang kita lakukan, dan yang terbesar itu waktu terjadi tsunami Selat Sunda. Oh iya. Itu jelas kita sudah berkiprah memberikan bantuan sampai dengan pelosok-pelosok daerah sumur. Kita sudah terjun di hari pertama, kita langsung terjun ke sana, dan alhamdulillah bersinergi dengan lembaga-lembaga yang lain juga. Dan teman itu disebutnya dengan PPA Siaga. Oh, PPA Siaga. Iya. Alhamdulillah sekarang kita sudah ada suatu kendaraan yang dititipkan dari para donatur. Itu satu buah mobil untuk operasional, disebutnya mobil kemanusiaan. Mobil kemanusiaan. Kalau kita melihat di situ, itu punya Yayasan Utama ya. Itu untuk bergerak di sosial-sosial seperti ya kebencanaan atau nganter orang yang butuh untuk pertolongan ke rumah sakit, walaupun bukan ambulan ya, tapi kita bisa mengantarkan yang ke darurat itu. Dan sudah bergerak ya, diantaranya pernah ke Darmais, pernah ke daerah di luar kota juga. Apalagi di area Seban, alhamdulillah sangat terbantu dengan adanya, walaupun bukan ambulan. Dan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan juga seperti gerakan Jumat Berkah. Gerakan Jumat Berkah. Ya, gerakan Jumat Berkah itu sudah kita sering laksanakan. Itu adalah aplikasi dari pelaksanaan privat kelas PPA. Jadi kita sebutnya itu SAI ya. Kita merayu Allah dengan cara berbuat kebaikan kepada orang lain, membahagiakan orang lain, biar kita juga dikasih kebahagiaan sama Allah, dikasih pertolongan yang sangat mudah. Dan alhamdulillah dari teman-teman juga sudah merasakan dengan kesulitan-kesulitan yang, karena Allah kan akan memberi kita di saat yang tepat, bukan di saat kita yang mau dan butuh. Ya. Pertolongan Allah sangat tepat sekali di saat kita butuh, di saat kita tepat, gitu kan. Nggak akan, walaupun kita merek-rek, tapi kata Allah belum tepat kan kita nggak pernah, kita nggak dapat kan itu. Alhamdulillah teman-teman juga banyak sekali yang merasakan itu, gitu. Dan untuk koordinasi sama beberapa wilayah? Untuk koordinasi sering kita lakukan melalui kantor pusat, itu adalah Zoom. Zoom. Iya, melalui Zoom. Itu pembinaannya 1 minggu sekali. Itu dilakukan dari pusat. Kita selalu mengadakan Zoom melalui wilayah, dan alhamdulillah kadang sampai 50% dari seluruh cabang itu tetap terlibat. Kalau teman-teman Cilegon Corners yang ingin berkontribusi ataupun sharing, konsultasi, kira-kira menghubungi siapa dan di mana ya kalau di wilayah Cilegon? Di wilayah Kang Wahyu kah? Atau kalau kita mencari, kira-kira di Google kita nyari keyword tentang yayasan ini, kira-kira ketemu dan hubungin siapa ya gitu? Kalau kesekretariatan kita berada di Kelurahan Rawarum, tepatnya di Lingkes Serangan Baru, Kecamatan Grogol, untuk sekretariatan kita. Dan alhamdulillah yayasan kita juga sudah terdaftar di Dinsos Cilegon. Dan kalau dari pusat sudah dari kementerian dan dari Kemensosnya juga, itu sudah ada legalitasnya. Gitu. Jadi kita berdiri sudah mendapatkan izin dari beberapa pihak. Dan alhamdulillah kita juga untuk yatim binaan kita sudah dapat bantuan dari Kemensos. Itu yang cair, yang anggarannya setiap bulan, tapi sekarang cairnya sekitar 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali. Alhamdulillah yatim binaan kita itu yang sudah terdaftar kita itu hampir 200 anak ya, 190 sekian. Dan yang sudah dapat bantuan dari Kemensos itu 156 anak. Ya, alhamdulillah
kadang cairnya di saat mau naikkan sekolah, gugur. Dan yang terakhir Desember ini, awal Desember sudah batas sendiri. Sesuai yang dibutuhkan. Iya, jadi mereka kelihatan seneng banget. Iya. Dia yang nggak punya ATM bisa punya ATM, karena kadang penyalurnya melalui Bank Mandiri ataupun kantor pos. Jadi tergantung dari pusat turunnya dari kemana. Dan mereka bisa main malapan ATM sendiri walaupun nggak mampu. Detailnya yang pastinya jangan lupa menyampaikan Kang Wahyudi yang posisi sebagai ketua, dan yang pastinya nanti lebih detail bagaimana dan segala macam kita bisa melihat di website atau ada Website ada Yayasan Abu Yatama Indonesia, itu globalnya ada, di Cilegon ada juga. Dan Kang Ketua, posisi harapan nih pernyataan yang terakhir, kira-kira harapan dari Pak Ketua ataupun rekan-rekan yang lain sebagai tim, harapannya apa nih? Ya harapan kita 2025 sebagai, nih. ya, di 2025 ini kita jangkauannya lebih luas, lebih kebermanfaatan kita itu lebih luas dijangkau untuk masyarakat yang notabene yang perlu kita bantu ya. Terutama emang Yayasan kita itu bergerak di yatim, karena kita juga punya program Mustahik Berdaya. Jadi ibunya yatim, kita berdayakan. Jadi jangan selalu kita kasih makanan, tapi kita kasih umpan. Kasih umpannya seperti apa? Di daerah-daerah yang sudah dilaksanakan, seperti ngasih mesin jahit, suruh bikin, dia bisa yang jahit, kita bikin mesin jahit. Dan kalau yang bisa berternak, kita modelin kambingnya, bukan uangnya kan. Kita pantau ya supaya bisa berkelanjutan gitu. Supaya tidak mentok hanya dikasih tinggalin, tidak, kita pantau juga. Dan nanti itu kita coba walaupun belum banyak kan gitu ya kita. Jadi kan memang ya kita masih terbentur di donasi kita masih dari kalangan sendiri ataupun dari komunitas, dan itu komunitas PPA. Karena alumni PPA di Cilegon ini sudah sekitar 300-an orang. Lebih dari 300. Dan itu pun berkelanjutan terus ya? Iya. Nambah dan nambah gitu ya. Alhamdulillah di tahun ini terakhir kelas itu di bulan Oktober kemarin itu sebanyak 35 peserta. Dan kalau privat kelas itu ya trainer-nya dari pusat, dari Jakarta. Ya, kalau tanggapan dari tokoh Grogol ini gimana nih terhadap yayasan dan juga bagaimana perkembangan ke depan biar bisa berkolaborasi dengan masyarakat, dengan industri, apalagi dengan pemerintah setempat, harapan dari tokoh masyarakat terhadap yayasan bagaimana? Yang jelas harapan untuk tahun 2025 ini banyak sekali ya harapan ya. Tadi saya tertarik dengan memberikan kailnya tadi. Jadi memberikan kailnya dalam artian ibu-ibu yang udah istilahnya ibu yatim ya. Ini memang perlu diberdayakan Pak. Jadi tadi ada yang akan dikursuskan mungkin menjahit atau usaha-usaha yang UMKM lah ke sana. Tapi UKM ini UMKM ini nanti dari yayasan ini akan membina. Termasuk tadi saya juga tertarik juga ada peternakan nih. Oh, peternakan. Ya, sebenarnya peternakan ini kalau dikembangkan juga cukup bagus. Mungkin bukan hanya kambing, mungkin juga ayam juga bisa. Jadi nanti mungkin ini ayamnya, terus ada yang ngawasin gimana penjualannya gitu. Nah ini cukup sangat menarik. Untuk itu ya perlu jelas dukungan, terutama donasi ya. Nah makanya kami minta kepada para donasi yang sekiranya akan menyalurkan, baik perorangan atau organisasi atau perusahaan, silakan hubungi ke Pak Wahyudi. Gitu. Ya silakan, nggak apa-apa, kita terbuka. Nanti ada websitenya juga, nanti akan buka link, silakan. Jadi kami tidak memandang itu orang dari mana, ya. Yang jelas kita berbuat untuk anak-anak yatim yang terbaik supaya kita dapat barokahnya. Itu aja. Saya berharap seperti itu. Itu harapan saya seperti itu.
Cilegon Corners ini menarik sekali dengan dua orang dengan pokok pikiran yang luar biasa, Fasta Belikol Hoirat, berlomba-lomba dalam kebaikan, dan yang pastinya kita harus tetap mendoakan dan mendukung dan tetap berkontribusi wilayah kebaikan, dan yang pastinya terima kasih waktunya, mohon maaf, dan yang pastinya semoga sukses terus kan. Amin, amin. Kita harus tetap dukung biar ekosistem kebaikan ini tetap berjalan dengan baik. Kula Ahdi Zul Amri saking Cilegon Corners, obrolan orang pojok. Mohon maaf apabila ada kekurangan, yang pastinya tetap Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tenun, Kang.